Selamat malam Pak dan Ibu. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mas Rihir Litesi, NIM 17030300055, kelas A semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas yang diberikan, tugas UAS dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Judul proposal penelitian saya yaitu penyalahgunaan jaringan WiFi di kalangan mahasiswa. Studi kasus di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Langsung saja ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Jika ingin mengatakan maksud, maka tujuan manusia perlu untuk berkomunikasi. Manusia sudah mengenal komunikasi sejak awal peradaban. Bedanya komunikasi zaman dulu menggunakan simbol atau tanda, sedangkan komunikasi masa kini menggunakan alat canggih atau alat yang sudah lebih modern. Pada hakikatnya, perkembangan zaman mempengaruhi komunikasi itu sendiri. Di era globalisasi sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, yang dikenal dengan era revolusi industri. Teknologi dianggap paling mutakhir, yaitu internet. Internet merupakan kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan sosial. Setiap perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi tanpa batas wilayah atau geografi. Dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa, internet sangat dibutuhkan dalam kelancaran komunikasi. Media internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk mahasiswa. Dengan hal ini, hampir semua kampus menyediakan fasilitas pendukung seperti jaringan WiFi untuk memenuhi kebutuhan akademik. Namun terlepas dari itu, hal ini adalah penyalahgunaan fasilitas kampus dengan harapan fasilitas kampus dapat mempermudah mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademiknya. Akan tetapi, harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena mahasiswa menggunakan fasilitas kampus untuk hal-hal yang tidak berbobot. Salah satunya adalah contoh jaringan WiFi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk bermain game dan lain sebagainya. Yang menjadi pelaku utama dalam masalah ini adalah mahasiswa. Penyalahgunaan jaringan WiFi bukan hanya membawa dampak bagi perilaku mahasiswa, akan tetapi pada prestasi akademik mahasiswa. Mahasiswa akan menjadi malas belajar karena terlalu bergantung pada media sosial, atau kecanduan bermain game bukan lagi menjadi hal baru karena setiap mahasiswa dituntut untuk hidup dengan seiring perkembangan zaman. Minimnya kesadaran mahasiswa untuk belajar dengan memanfaatkan fasilitas kampus rupanya menjadi hal biasa bagi setiap mahasiswa. Jaringan WiFi tersebut bukan lagi digunakan sebagai faktor penunjang akademik, akan tetapi digunakan oleh para mahasiswa atau mahasiswi sebagai pusat hiburan. Ada kalanya mahasiswa datang ke kampus hanya untuk mencari hiburan, bukan datang untuk kuliah, tetapi datang hanya untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu bersama teman-teman.
Masalah ini terjadi sejak Agustus 2019 sampai Maret 2020 sebelum aktivitas kampus diliburkan akibat pandemi COVID-19. Penyalahgunaan jaringan WiFi terjadi dari hari Senin sampai hari Jumat atau hari-hari kuliah sejak jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mahasiswa menggunakan gadget mereka dan menyambungkan ke jaringan WiFi sembari menunggu kedatangan dosen untuk kuliah. Hal ini ditemukan di prodi sosiologi yang memiliki WiFi sebagai sarana penunjang aktivitas belajar mengajar. Di prodi sosiologi terdapat 2 jaringan WiFi yang digunakan, yakni sosiologi 1 dan WiFi sosiologi 2. Keberadaan WiFi saat ini membuat mahasiswa terbantu dalam menyelesaikan tugas akhir dan sebagai sarana mendapat berbagai macam ilmu, baik dalam membaca buku online dan jurnal, serta artikel-artikel. Yang sejalan dengan ini didapati adanya penyalahgunaan jaringan WiFi di jurusan Sosiologi FISIP Undana, Kupang. Penyebab atau alasan yang mendasar terjadinya masalah ini karena mahasiswa cenderung lebih bosan menunggu jam kuliah, maka menghilangkan rasa bosan dan rasa jenuh, maka mahasiswa mencari hiburan dengan mengakses internet melalui jaringan yang disediakan oleh kampus. Mahasiswa yang terlihat menyendiri lebih asik memainkan gadget dibandingkan harus berinteraksi dengan mahasiswa lainnya, misalnya mencari topik pembicaraan untuk saling berdiskusi. Dari masalah ini, tingkat penggunaan gadget akan meningkat sehingga minim interaksi antar sesama mahasiswa. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Masalah ini terjadi akibat kurangnya kesadaran dari mahasiswa bahwa fasilitas yang disediakan oleh kampus harus digunakan sesuai apa yang diharapkan, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak mempunyai nilai tambah. Faktor lain dari masalah ini, mahasiswa bisa menghemat paket data saat berada di kampus, maka berhak menggunakan WiFi walaupun setiap mahasiswa membayar uang SPP setiap semester, bukan berarti mahasiswa melakukan apa saja terhadap fasilitas yang disediakan di kampus. Fasilitas yang disediakan dengan harapan tertentu, namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penyalahgunaan Jaringan WiFi di Kalangan Mahasiswa di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang." Yang kedua, 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah dampak penyalahgunaan jaringan WiFi di kalangan mahasiswa? 1.3 tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dampak penyalahgunaan jaringan WiFi di kalangan mahasiswa di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis. A. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengembangan keilmuan, terutama tentang penyalahgunaan jaringan WiFi di kalangan mahasiswa, serta bisa berguna bagi peneliti selanjutnya untuk referensi penelitian. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menyambung pemikiran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan jaringan WiFi di kalangan mahasiswa mengenai dunia pendidikan, khususnya mata kuliah sosiologi komunikasi. B. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap bagi penulisan hal-hal yang berkenaan dengan masalah budaya, komunikasi, pendidikan, serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan berupa pemikiran dan masukan terhadap penyalahgunaan WiFi oleh para mahasiswa.
Bab yang kedua, tinjauan pustaka. Dua titik satu, kajian penelitian terdahulu. Dalam menyusun karya ilmiah ini, sebelumnya telah ada beberapa karya ilmiah mengenai penyalahgunaan jaringan wifi di kalangan mahasiswa yang penulis temukan. Yang pembahasannya hampir atau menyerupai dengan judul penelitian yang penulis angkat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti duplikat hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas dari beberapa penelitian yang telah dibuat sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adapun skripsi yang hampir menyerupai dengan judul penelitian yang penulis angkat. Salah satunya adalah rujukan penelitian yang berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Nawawi, jurusan komunikasi, hubungan masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Adapun hasil penelitian sebagai berikut. Adanya fasilitas wifi yang disediakan oleh pihak fakultas. Tidak jarang mahasiswa berkumpul di depan dekanat. Banyak para mahasiswa menghabiskan waktu untuk menikmati fasilitas yang disediakan di sela selesai jam perkuliahan. Namun fasilitas ini menuai beberapa kritikan atau masukan dari mahasiswa atau mahasiswi terhadap fasilitas wifi yang disediakan seperti koneksi lambat serta jangkauan wifi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persepsi mahasiswa menggunakan fasilitas wifi dan mencari informasi di kalangan mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa menggunakan fasilitas wifi, mencari informan di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi dengan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah untuk direduksi, disajikan hingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Yang berikutnya adalah kajian konseptual. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu seperangkat standar yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal tanpa kabel. Yang didasari pada spesifikasi The Institute of Electrical and Electronic. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE yang berada di dalam frekuensi 2,4 GHz. Adalah sebuah alat yang dapat memakai wifi seperti komputer pribadi, telepon pintar, atau pemutar audio digital. Dua titik tiga, landasan teori. Teori yang saya pakai adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji penyalahgunaan jaringan wifi di kalangan mahasiswa prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Yang berikutnya adalah bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tiga titik dua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian mendapatkan informasi mengenai suatu yang diteliti. Lokasi yang diteliti dalam penelitian ini yakni dilaksanakan di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. 3.3 Sasaran penelitian. Sasaran penelitian merupakan informan dalam penelitian, baik orang atau benda ataupun lembaga yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian dan akan diberi kesimpulan dengan hasil penelitian. Berikutnya adalah 3.4 Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang diperlukan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan observasi wawancara serta mencatat dokumen-dokumen yang mendukung proses penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3.4.1 data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah data yang langsung ditemukan di lapangan pada saat meneliti, melakukan kegiatan penelitian, langsung ke lokasi penelitian, ataupun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Yang berikutnya adalah teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Bunging 2003, yaitu dikumpulkan, akan dianalisis secara detektif, kualitatif, dengan interpretasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menyatakan bahwa kegiatan analisis dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, reduksi data. Langkah ini merupakan proses pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian meringkas, mengkodekan, dan menemukan tema. Yang kedua adalah display data atau penyajian data. Dalam penelitian biasanya banyak data yang mungkin tidak dapat dipaparkan secara keseluruhan, oleh karena itu penyajian data hasil penelitian dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.